Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas, yaitu PPI, membuat penjelasan tentang tasmiyah dan akikah. B. Tasmiyah. Peralatan yang dipersiapkan untuk melakukan tasmiyah. Pertama, Al-Quran. Kedua, calon nama bayi. Ketiga, gunting. Keempat, kurma, gula jawa atau madu. Keenam, kelapa. Ketujuh, tepung tawar sepaket. Kedua, pelaksanaannya. Membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 33 sampai 37. Dengan catatan, sebaiknya pada qori membacakan ayat Al-Quran si bayi dihadirkan dekat dengan ustadz yang mentasmiyahkan. Prosesi pemberian nama. Sebelum prosesi dimulai, si pentasmiyah hendaknya menyampaikan kepada hadirin bahwa ketika selesai lapas tasmiyah dibacakan, maka dijawab doa-doa bersama. Contohkan doanya laki-laki atau perempuan. Selanjutnya C. Sebaiknya dimulai dengan membaca basmalah, baru membaca lapas tasmiyah. Yang hadir hendaknya sama-sama menjawab dengan ucapan barakallahu lahu. Ketiga, membaca doa tasmiyah. Keempat, menggunting rambut secukupnya. Kelima, melakukan teknik mencicipkan sedikit kurma, madu, atau gula jawa ke mulut bayi. Keenam, tepung tawar seraya membaca salawat kepada Nabi. Ketujuh, sebelum ditutup membaca doa selamat. Kedelapan, bisa dilanjutkan dengan tasmiyah tentang akikah dan tasmiyah. Selanjutnya tentang akikah. Menurut bahasa, akikah artinya memotong. Asalnya dinamakan akikah karena dipotong leher binatang. Dengan penyembelihan itu, ada juga yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut ini disebut akikah karena ia mesti dicukur. Ada banyak dalil-dalil pelaksanaan akikah. Saya sebutkan satu saja. Dari Sumurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan atau hewan dalam kurung kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hukum akikah setelah dewasa atau berkeluarga. Pada dasarnya, akikah disyariatkan untuk melaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14, dan jika tidak bisa pula, maka pada hari ke-21. Namun demikian, jika ternyata ketika kecil ia belum diakikahi, ia bisa melakukan akikah sendiri di saat dewasa. Jumlah hewan yang dilakukan. Aisyah pernah memberitahunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang telah cukup untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Hal-hal yang berhubungan dengan si anak atau hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan akikah. Pertama, disunatkan untuk memberi nama dan mencukur rambut dalam kurung menggundul pada hari ketujuh sejak hari lahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad, akikahnya jatuh pada hari Sabtu. Kedua,
Bagi anak laki-laki disyariatkan berakikah dengan 2 ekor kambing, sedang anak perempuan 1 ekor. Ketiga, akikah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain, dalam kurung kakek dan sebagainya. Daging akikah lebih baik mentah atau dimasak. Dianjurkan agar dagingnya diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu. Sunnah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya, dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pembagian daging akikah. Adapun dagingnya, maka ia dalam kurung orang tua anak bisa memakannya, menghadiahkannya sebagai sebagian dagingnya dan mensedekahkan sebagiannya lagi. Doa menyembelih hewan akikah. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban dalam kurung dari Muhammad dan Muhammad serta dari umat Muhammad. Baiklah, itu saja video PPI untuk menyelesaikan salah satu tugas PPI tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.